Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Basic EPS atau LPS dasar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zida Rizkiana dari kelas Akuntansi Pagi B NPM 0523028661. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akuntansi keuangan 2. Kalau begitu, langsung saja kita ke pembahasan materi. Sebelum memahami mengenai basic EPS, tentunya kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu EPS. EPS merupakan singkatan dari Earnings Per Share atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai laba per saham. Ini merupakan indikator keuangan yang menunjukkan seberapa besar laba bersih yang diperoleh perusahaan untuk setiap lembar saham yang beredar. EPS sering digunakan oleh investor untuk menilai profitabilitas dan kinerja perusahaan. EPS biasa disajikan dalam laporan laba rugi perusahaan. Dapat dilihat pada ilustrasinya, di sini investor melihat EPS untuk menilai seberapa tinggi tingkat kinerja suatu perusahaan dan profitabilitasnya. Semakin tinggi EPS, maka semakin tinggi pula kinerja dan tingkat profitabilitas perusahaan tersebut jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang nilai EPS-nya lebih rendah. Selanjutnya ada struktur modal. Di sini struktur modal dibagi menjadi dua, yaitu modal sederhana atau basic EPS dan modal kompleks atau dilute EPS. Dalam basic EPS hanya memperhitungkan basic saham biasa saja, sedangkan pada dilute EPS juga mempertimbangkan adanya instrumen potensial yang mungkin muncul akibat adanya konversi. Selanjutnya ada hubungan basic EPS dan dilute EPS. Dapat dilihat pada gambar, untuk memperoleh basic EPS kita perlu menghitung laba bersih dikurangi dengan dividen saham preferen, kemudian dibagi dengan rata-rata tertimbang saham yang beredar. Sedangkan untuk menghitung dilute EPS, ini sama seperti saat menghitung basic EPS, namun di sini kita juga memperhitungkan adanya kemungkinan muncul obligasi konversi dan saham konversi, serta adanya opsi saham atau waran dan sekuritas dilutif lainnya. Nah, setelah mengenal apa itu EPS, kita dapat masuk ke dalam inti bahasan materi kita, yaitu mengenai Basic EPS atau LPS dasar. Basic EPS adalah ukuran laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Basic EPS menunjukkan seberapa besar keuntungan yang didapatkan pemegang satu lembar saham biasa. Rumus untuk menghitung basic EPS antara lain, laba bersih dikurangi dengan dividen saham preferen, kemudian dibagi dengan rata-rata tertimbang saham yang beredar. Nah, di sini ada contoh soalnya. PT Asahi Tbk pada tahun 2021 mencatat laba bersih senilai 5 miliar rupiah dengan dividen saham preferen sebesar 500 juta rupiah dan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar ialah 2 juta lembar. Di sini kita diminta untuk menghitung basic EPS pada periode tersebut. Bisa langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. Di sini laba bersihnya senilai 5 miliar rupiah, kemudian dikurangi dengan dividen saham preferen senilai 500 juta rupiah dan dibagi dengan rata-rata tertimbang saham yang beredar, yaitu 2 juta lembar. 5 miliar dikurangi dengan 500 juta, ketemu hasilnya 4,5 miliar, kemudian dibagi dengan 2 juta lembar. Ketemu hasilnya Rp2.250 per lembar. Maka, nilai EPS pada PT Asahi tahun 2021 ialah Rp2.250 per lembar sahamnya. Nah, selanjutnya, dalam 1 tahun bisa jadi perusahaan memutuskan untuk tidak membagikan dividen saham preferennya. Hal ini bergantung pada hasil RUPS pada periode tersebut. Apabila perusahaan memutuskan untuk tidak membagikan dividen saham preferennya, maka dalam perhitungan EPS, kita hanya perlu membagikan laba bersih dengan rata-rata tertimbang saham yang beredar. Berikut contoh soalnya. PT Sinar memiliki informasi keuangan sebagai berikut untuk tahun 2024. Laba bersih senilai 800 juta rupiah, jumlah saham biasa beredar sebesar 500.000 lembar, dengan informasi saham preferen 100.000 lembar yang beredar, nilai nominal 1.000 per lembar, dan dividen 10% per tahun. Jika dividen saham preferen tidak dibayarkan pada tahun tersebut, hitunglah basic EPS-nya. Meskipun dalam soal diketahui informasi mengenai saham preferen, namun perlu diperhatikan juga bahwa pada tahun tersebut dividen saham preferennya tidak dibayarkan. Oleh karena itu, untuk menghitung EPS, kita hanya perlu memberikan laba bersih dengan rata-rata tertimbang saham yang beredar, yaitu 800 juta rupiah dibagi dengan 500.000 lembar. Ketemu hasilnya Rp1.600.
Maka, nilai EPS PT Senar pada tahun 2024 ialah senilai Rp1.600 per lembar sahamnya. Selanjutnya ada rata-rata tertimbang saham yang beredar. Seperti yang kita lihat pada perhitungan EPS, di sini ada pembagi berupa rata-rata tertimbang saham yang beredar. Dalam satu periode bisa jadi saham yang beredar di tiap bulannya itu naik turun atau fluktuatif. Oleh karena itu, untuk menghitung EPS, kita perlu menghitung rata-rata tertimbang saham yang beredar terlebih dahulu. Berikut ini adalah hal-hal yang mempengaruhi jumlah saham yang beredar. Yang pertama ada penerbitan saham baru di tengah periode. Hal ini menambah jumlah saham yang beredar. Yang kedua ada saham treasury, yaitu membeli kembali saham yang beredar. Hal ini menyebabkan penurunan jumlah saham yang beredar. Yang ketiga ada dividen saham, yaitu ketika perusahaan memutuskan untuk membagi dividen berupa dividen saham. Hal ini menambah jumlah saham yang beredar. Yang keempat, ada stock split, yaitu ketika saham dipecah dari 1 menjadi 2 atau 3 atau 4 dan seterusnya. Hal ini menambah jumlah saham yang beredar. Perlu diperhatikan apabila dalam satu periode terdapat dividen saham atau stock split, maka dalam perhitungan rata-rata tertimbang saham yang beredar perlu dilakukan penetapan atau penyajian ulang. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas melalui latihan soal. Di sini PT Sani menyajikan data sebagai berikut. Laba bersih senilai Rp2.985.000.000 dengan informasi saham preferen yang beredar 2 juta lembar. Nilai nominal Rp8.250 per lembar dengan kumulatif 10% dan tidak konvertibel. Untuk saham biasanya, pada saldo awal 1 Januari, saham yang beredar ialah 160.000 lembar. Kemudian pada 1 Mei dibeli kembali 20.000 lembar saham treasury. Dan pada 1 Agustus ada stock split dari 1 menjadi 3. Selanjutnya pada 1 November diterbitkan 30.000 lembar saham biasa secara tunai. Hitunglah rata-rata tertimbang dividen saham preferen dan basic EPS-nya. Untuk mencari rata-rata tertimbang, kita dapat membuat tabel pembantu terlebih dahulu. Untuk di tanggal pertama itu 1 Januari merupakan saldo awal, saham yang beredar ada 160.000 lembar. Selanjutnya pada tanggal 1 Mei dibeli kembali 20.000 lembar saham treasury. Hal ini akan mengurangi saham yang beredar. Maka 160.000 dikurangi dengan 20.000 saham treasury, jadi sisa saham yang beredar ada 140.000 lembar. Selanjutnya pada tanggal 1 Agustus ada stock split 1 menjadi 3. Karena stock splitnya 1 menjadi 3, maka saham yang beredar sebelumnya dikalikan 3. 140.000 dikalikan 3 hasilnya 420.000. Dari 140.000 ke 420.000 berarti ada penambahan sejumlah 280.000 lembar. Kemudian pada tanggal 1 November diterbitkan 30.000 lembar secara tunai. Dengan adanya penerbitan saham baru, maka akan menambahkan jumlah saham yang beredar sebanyak 30.000. 420.000 ditambah 30.000, maka hasilnya 450.000. 450.000 ini menjadi saldo akhir pada periode tersebut, yaitu pada tanggal 31 Desember. Nah, tabel pembantu yang sudah kita buat tadi dapat mempermudah kita dalam menyusun tabel untuk menghitung rata-rata tertimbang saham beredar. Langsung saja pada periode tertimbang pertama, yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan 1 Mei. Untuk saham yang beredar itu ada 160.000 lembar. Bagian dari tahunnya yaitu 1 Januari sampai dengan 1 Mei ada 4 bulan, maka 4/12. Kemudian yang kedua, periode tertimbang beredarnya itu dari 1 Mei sampai dengan 1 Agustus. Untuk saham yang beredarnya itu ada 140.000 lembar. Dan bagian dari tahunnya itu 1 Mei sampai dengan 1 Agustus, ada 3 bulan, maka 3/12. Selanjutnya, untuk periode tertimbang dari 1 Agustus sampai dengan 1 November. Dari sini, saham yang beredar ada 420.000. Bagian dari tahunnya itu 1 Agustus sampai dengan 1 November. Itu ada 3 bulan, maka 3/12. Selanjutnya, untuk periode tertimbang beredar 1 November sampai dengan 31 Desember. Untuk saham yang beredar itu ada 450.000 lembar. Bagian dari tahunnya itu 1 November sampai dengan 31 Desember, maka 2 bulan, 2/12. Nah, perlu diperhatikan, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, apabila ada stock split atau dividen saham,
maka perlu dilakukan penyajian kembali atau penetapan. Penyajian kembali ini diberikan kepada periode sebelumnya. Karena di sini stok splitnya 1 dipecah menjadi 3, maka pada periode bulan sebelumnya perlu dikalikan dengan 3. Setelah mengisi tabel bagian ini, barulah kita dapat menghitung saham tertimbang di masing-masing periode tertimbang beredar. Untuk periode tertimbang beredar yang pertama, yaitu 1 Januari sampai dengan 1 Mei, saham yang beredar ada 160.000 dikalikan dengan bagian dari tahun 4/12 dan dikalikan dengan penyajian kembali 3. Maka saham tertimbang pada periode tertimbang beredar tersebut ialah 160.000 lembar. Untuk periode tertimbang beredar yang kedua, itu dari 1 Mei sampai dengan 1 Agustus, saham yang beredar ada 140.000 dikali dengan bagian dari tahun 3/12 dan dikali dengan penyajian kembali 3. Maka saham tertimbangnya adalah 105.000. Selanjutnya, pada periode tertimbang beredar 1 Agustus sampai dengan 1 November, saham yang beredar ada 420.000. Ini dikalikan dengan bagian dari tahun 3/12, maka saham yang tertimbang ada 105.000. Untuk yang terakhir, pada periode tertimbang beredar 1 November sampai dengan 31 Desember, saham yang beredar ada 450.000 dikalikan dengan bagian dari tahun 2/12, maka saham tertimbang pada periode tertimbang beredar tersebut ada 75.000 lembar. Setelah menghitung saham tertimbang di masing-masing periode tertimbang beredar, kita dapat menotalkan semuanya dan ketemulah hasil rata-rata tertimbang saham yang beredar pada satu periode. 160.000 ditambah 105.000 ditambah 105.000 ditambah 75.000, maka hasilnya 445.000. 445.000 inilah yang menjadi rata-rata tertimbang saham yang beredar pada periode tersebut. Setelah mengetahui nilai rata-rata tertimbang saham yang beredar pada periode tersebut, kita dapat lanjut untuk mencari dividen saham preferennya, yaitu dengan mengalihkan jumlah saham dikali dengan nilai nominal dikali persentase dividen. Sebelumnya, sudah diketahui di soal bahwa jumlah sahamnya adalah 2 juta lembar, kemudian dikali dengan nilai nominal Rp8.250 dan dikali dengan persentase dividen 10%, maka diperoleh dividen saham preferennya ialah Rp1.650.000.000. Nah, sekarang semua komponen untuk menghitung basic EPS telah diketahui, mulai dari laba bersih, dividen saham preferen, hingga rata-rata tertimbang saham yang beredar. Maka tinggal kita masukkan saja ke rumusnya. Untuk rumus basic EPS ialah laba bersih dikurangi dividen saham preferen, kemudian dibagi dengan rata-rata tertimbang. Untuk laba bersihnya diketahui pada soal, yaitu Rp2.985.000.000. Kemudian dikurangi dengan dividen saham preferen yang sudah kita hitung tadi, yaitu Rp1.650.000.000. Kemudian dibagi dengan rata-rata tertimbang saham yang beredar yang sudah kita hitung juga, yaitu Rp445.000. Rp2.985.000.000 dikurangi Rp1.650.000.000, ketemu hasilnya Rp1.335.000.000. Kemudian dibagi dengan 445.000, ketemu hasilnya 3.000. Maka basic EPS dari PT Sani adalah 3.000 untuk per lembar sahamnya. Demikian pemaparan materi mengenai earning per share yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan dalam video ini dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.